Linda ini tidak kesurupan arwah Vina. Linda ini juga harusnya diperiksa, dimintai keterangan, dan diminta pertanggungjawaban atas kesurupan yang dilakukannya. Dan mengapa kasus Vina ini sudah mustahil untuk terungkap? Halo Sainsikers, kembali berjumpa bersama saya Denny Darko. Tidak ada yang namanya misteri, yang ada adalah tanda-tanda yang kita semua coba untuk mengerti. Kasus Vina ini adalah kasus yang saya hindari untuk membahas. Mengapa? Karena dari awal saya menganggap bahwa ini sudah absurd. Ini sudah sulit untuk diurai menggunakan logika. Dan saya kaget begitu melihat kasus ini menjadi viral. Di semua komentar di konten saya diminta untuk membahas tentang kasus ini. Tapi setelah saya tahan begitu lama, akhirnya saya nggak tahan lagi setelah saya menyaksikan seseorang yang dianggap sebagai Linda kesurupan lagi dan seakan-akan menginstruksikan untuk polisian ini menangkap seseorang yang lain lagi. Saya sudah nggak habis pikir harus dibawa kemana negeri ini. Yuk kita akan lihat menggunakan kartu-kartu saya. Dari awal saya ingin mengatakan bahwa hal-hal yang sifatnya kesurupan, kerauhan, gaib, termasuk ramalan seperti ini, sebaiknya tidak dijadikan rujukan untuk melakukan sebuah tindakan yang terus kemudian menjatuhkan keputusan berdasarkan kronologis yang diucapkan oleh seseorang yang melakukan hal-hal yang serupa. Tapi jika hal tersebut dipergunakan sebagai pemantik, pemicu diadakannya investigasi yang menyeluruh dan menghasilkan barang bukti di dalamnya, maka ini adalah sesuatu yang mungkin memang seharusnya hal tersebut tadi dianggap sudah melakukan tugasnya. Termasuk film Vina sebelum 7 hari yang akhirnya berhasil membuat kasus yang sudah 8 tahun dipeti eskan ini dibuka kembali. Sebenarnya nggak dipeti eskan juga ya, karena ada 8 orang yang terus kemudian divonis. Tapi apakah betul mereka pelakunya? Kita sudah tahu bahwa lebih baik membebaskan 100 orang penjahat daripada memenjarakan 1 orang yang tidak bersalah. Dan adanya sebuah berita burung bahwa mereka ini divonis berdasarkan pengakuan mereka dan bukan alat bukti yang ditemukan. Ini saja sudah menjadi sebuah keanehan tersendiri. Apalagi dugaan bahwa mereka sebenarnya adalah tukang yang dicokok dari tempat yang tidak berkaitan secara langsung dengan kejadian ini tadi, yang diminta kepada mereka mengakui apa yang didapatkan dari kesurupan yang dilakukan oleh Linda ini tadi. Betul atau tidaknya sudah menjadi simpang siur. Dan inilah salah satunya mengapa saya katakan ini akan sulit untuk diungkap, karena masyarakat sepertinya memang sudah memiliki sebuah pendapat tersendiri. Sehingga dari awal saya katakan ini sudah absurd sejak penyelidikan ulang dilakukan karena adanya kesurupan yang dilakukan oleh seseorang yang dianggap sebagai sahabat dari korban. Karena sebelumnya kasus ini dinyatakan sebagai kasus kecelakaan. Walaupun itu saja sudah aneh karena kendaraannya ini tidak lecet dan ponsel mereka ini masih mereka kantongi. Sesuatu yang di Indonesia ini jarang terjadi. Karena biasanya kalau ada korban kecelakaan, sering ya, barang milik pribadi mereka ini hilang, raib entah kemana. Juga adanya keanehan atas sebuah upaya yang diduga dilakukan untuk merubah BAP dari ke-8 orang ini tadi. Tiba-tiba BAP di 8 orang ini tadi itu berubah dan kompak mengakui satu hal yang di sini saya mendengar. Silahkan diklarifikasi jika saya salah. Bang Hotman ini mengatakan hal seperti itu mustahil terjadi kecuali adanya janjian dari orang-orang yang bersama-sama mengubah BAP untuk mengakui satu kejadian yang diakui bersama-sama ini tadi. Maka hal ini menambah keabsurdan dari kasus ini tadi. Sekali lagi saya mengatakan hal ini bukan tanpa empati terhadap korban yang mana kedua putra-putrinya ini sudah direnggut nyawanya. Tetapi tentu saja praduga tidak bersalah harus diberlakukan di negeri ini. Dan untuk itu semoga kejahatan yang sesungguhnya ini akan terkuak. Karena saya masih sangat kuat menduga bahwa pelaku aslinya ini masih berkeliaran dan bebas. Belum ditangkap. Betul, ini adalah sebuah ramalan. Dan ini adalah sebuah analisa berdasarkan kartu yang saya pegang. Tapi ini semakin diperkuat dengan kesurupan laginya Linda di hari ini yang seakan-akan ingin membenarkan sesuatu yang salah. Nah, ini kan sudah aneh. Kesurupan, 8 tahun diam, terus kesurupan lagi. Dan yang lebih aneh lagi adalah banyak masyarakat Indonesia yang percaya tentang hal itu. Mengapa saya katakan bahwa Linda ini harus diperiksa dan dia ini harus benar-benar diselidiki secara resmi oleh kepolisian, dimintai keterangan. Karena atas kesurupannya ini tadi, semua se-Indonesia itu mengetahui kronologisnya ya seperti apa yang dikatakan oleh Linda. Apakah kejadiannya seperti itu? Wallahu a'lam bishawab. Tidak ada orang yang mengetahuinya. Tapi seharusnya masyarakat Indonesia yang
90%-nya ini adalah Muslim, tahu dan harus percaya bahwa arwah orang yang sudah meninggal itu sudah tidak ada di bumi ini lagi. Mereka sudah masuk ke alam kubur sana dan mustahil untuk bisa berkomunikasi. Alih-alih berkomunikasi, apalagi merasuki tubuh seseorang dan membuat orang tersebut bercerita tentang satu hal yang diinginkan. Kalaupun ternyata ada yang bilang, itu ternyata jin korin, Mas Darko. Itu lebih parah lagi. Kita tahu bahwa jin ini dalam Islam pula memiliki kecenderungan untuk menipu dan memperdaya manusia. Lalu, jika Al-Quran saja mengatakan hal tersebut, apakah kita mau percaya dengan kata-kata dari jin korin ini tadi? Sehingga sekarang tinggal dua hal yang harus kita percayai. Percaya sama jin korin atau percaya sama Linda. Maka saya katakan bahwa ada fakta sepertinya yang disembunyikan oleh Linda. Dan Linda ini harus digali lebih dalam lagi. Saya yakin dia dan alam bawah sadarnya, atau mungkin saja alam sadarnya, ini mengetahui yang sebenarnya tidak diketahui oleh banyak orang. Menyimpan fakta yang mungkin saja tidak kita ketahui. Tetap dengan praduga tidak bersalah, Linda ini harus diselidiki. Karena film yang akhirnya ditonton hingga 5 juta pemirsa hingga hari ini, dan menyebabkan keviralan di seluruh Indonesia, ini semua berasal dari kesurupannya Linda. Nah, sekali lagi, tanpa saya ingin terlihat tidak berempati kepada korban, ini harus diselidiki hingga tuntas agar yang terjadi dan sebenarnya dialami ini terungkap sebenar-benarnya. Dan sulit mengatakan bahwa ini adalah kejahatan asmara biasa. Dan saya yakin memang ada sesuatu yang disembunyikan di sini. Karena jika tidak, mengapa ayah dari Eki yang merupakan anggota dari kesatuan polisi setempat ini tidak mengaku sejak awal perihal kematian anaknya? Tidak bermaksud menuduh. Tapi apa yang disembunyikan ini bisa berbagai macam. Tapi yang pasti biasanya sesuatu yang disembunyikan ini karena takut akan berimplikasi kepada sesuatu atau seseorang yang mungkin saja masih hidup, yang maka karenanya harus dilakukan penyelidikan lebih menyeluruh lagi. Dan bahkan jika mungkin semua kemungkinan, possibilities atau skenario dan juga motif ini harus dibuka seluas-luasnya mulai dari awal lagi. Karena bisa jadi, sangat bisa jadi, target utamanya adalah Eki, bukanlah Vina. Jika memang betul seperti itu, apa yang harus membuat hal ini terus kemudian terjadi? Jika memang harus dilakukan sebuah penelusuran dari awal, maka kita harus menafikan apa-apa yang memang sudah kita percayai saat ini. Mulai dari nol lagi dan menyelidikinya menggunakan barang bukti yang memang masih ada. Bahkan jika mungkin, harus dilakukan ekshumasi, mengotopsi ulang untuk mengetahui apa yang sebenarnya terjadi. Apakah Bu Dr. Hastri harus turun tangan untuk ini? Saya tertarik saat menonton konten dari Bapak Reza Indragiri saat diwawancara oleh RJL 5 yang di sana ditanyakan perihal delik perkosaan yang disangkakan ini terjadi. Betul di sana ditemukan sperma. Tapi bagaimana sperma itu keluar? Ini tidak ada sebuah penyelidikan yang komprehensif mengenainya. Dan bisa jadi hal ini adalah kunci dari hal yang mungkin sebenarnya terjadi. Karena dalam sebuah kejahatan, sangat mungkin TKP atau korban ini direkayasa untuk menimbulkan sebuah kesan terhadap satu kejahatan yang lain untuk menyembunyikan kejahatan yang utama. Dan saya melihat bahwa asumsi publik yang sudah kadung liar ini menimbulkan keraguan di mana-mana. Bukti demi bukti, penangkapan demi penangkapan, disikapi dengan keraguan yang muncul silih berganti. Memang pada akhirnya nanti, bukti utama ini sepertinya ada dan akan terungkap saat pelaku ini ditemukan. Tapi hingga detik itu nanti, maka semua asumsi ini akan tetap bergulir liar. Dan jika tidak dihentikan, saya pikir Linda ini akan kesurupan sekali lagi, 2 kali lagi, untuk mengatakan sesuatu yang kita saja juga tidak tahu. Ini benar atau hanyalah karangan dari Linda atau jin korin yang merasukinya. Wallahualam bisawab. Tapi yang pasti kita harus ikut mendukung Kepolisian Republik Indonesia untuk mengungkap kasus yang memang tidak mudah ini. Seharusnya mudah sih jika 8 tahun yang lalu memang terjadi prosedur pengungkapan seperti yang seharusnya dilakukan. Entah mengapa hal tersebut diduga ini tidak terjadi. Dan satu hal yang tetap mengganggu pikiran saya. Pengungkapan kasus ini ditujukan demi ditegakkannya sila kelima dari Pancasila, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Di mana jika ternyata seseorang dihilangkan nyawanya secara paksa, maka orang tersebut memiliki hak untuk mengungkap kebenarannya, bahkan saat dia sudah tidak bersama kita. Tapi dicurigai di sini dalam pengungkapannya, pelanggaran terhadap sila yang lain ini terjadi. Sila kedua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Apakah betul dalam pengungkapan yang berbuah pengakuan terjadi pelanggaran atas hak manusia
yang memang harusnya dijaga. Tapi bukankah jika seseorang tidak ditekan seperti itu, maka kejahatan akan sulit untuk bisa diungkap? Tapi saya kira hal tersebut ini menjadi sebuah paradoks, ironi yang terjadi di seluruh dunia. Tapi saya yakin 100% yang hanya terjadi di Indonesia adalah penangkapan saksi yang dilakukan berdasarkan keterangan yang diperoleh dari kronologi yang diceritakan oleh seseorang yang kesurupan. Pertanyaannya, mau sampai kapan kita hidup seperti ini? Vina sudah pergi, Eki pun demikian. Semoga arwahnya tenang di alam kubur sana. Dan keluarga yang ditinggalkan diberikan kekuatan dan juga kebijaksanaan untuk menghadapi hal yang terjadi seperti saat ini. Tapi besar harapan mereka bisa berbesar hati menghadapi keviralan apa yang ada. Memang banyak orang akhirnya mengeksploitasi hal ini dan mencari keuntungan di dalamnya. Tapi semoga dengan konten investigasi seperti yang saya lakukan dan banyak orang lakukan lainnya, kita akan diberikan kewarasan untuk berpikir logis menggunakan nalar kita. Dan semoga dengan menggunakannya, pelaku yang sebenarnya, yang mungkin saja ikut menonton konten ini, akan segera diringkus. Dan kejahatan sedemikian rupa tidak akan terjadi lagi ke depannya. Terima kasih, sampai jumpa, dan salam.